punya alasan yang Iya, memang sesuai gitu ya. betul betul Bukan ya. kalau bahasa Balinya bilang nak mulai Nah, keto. kita belajar bahasa kan, kita jadi Mhm. tahu yang benar seperti apa, yang tidak tepat. Nah, Iya. tugas kita adalah melazimkan yang benar gitu. Hai sahabat Notif, Aimirah kembali temani kamu untuk hari ini di Siniar Notif. Notif doi tidak masuk, izinkan notif kami yang akan menemani kamu. Wow, hari ini ada sesuatu yang spesial nih yang akan Mirah hadirkan di Siniar Notif. Karena Mirah sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tidak asing lagi ya bagi sahabat Notif sekalian. Karena Mirah menghadirkan Pak Man nih di sini untuk bisa sharing berkaitan dengan kesalahan kebahasaan nih pada pewara atau Master of Ceremony. Jadi Pak Man, langsung kita sapa. Apa kabarnya Pak Man hari Kabar ini? baik, Mir. Harus sehat ya. Kalau Harus sehat. masa pandemi begini harus sehat. Mira, sehat kan? Iya, tentunya Iya. sehat dan juga bersemangat nih Iya, buat bisa harus bersemangat ya. Benar, imunitas tubuh ditentukan dengan kebahagiaan yang dihadirkan dari dalam diri. Iya, berarti kita hari ini bahagia Ah kan? iya, tentu kita akan transferkan kebahagiaan kita Ya, boleh, kepada boleh, sahabat boleh. Notif semuanya. Jadi selain kita bakal seru-seruan ngobrol Pak Man, pastinya ada informasi yang edukatif juga ya yang disampaikan berkaitan dengan pewara nih untuk hari ini. Karena kalau sebagai seorang pewara nggak cuma perlu suara yang enak didengar, kemudian juga intonasinya, tapi juga tata bahasa yang tepat. Nah, itu yang kita bahas hari ini ya, Iya. Mir, ya. Mhm. Oke, akan seperti apa tentunya bersama Pak Man hari ini. Pak Man, menurut Pak Man sendiri yang juga sebagai pemerhati, Ah, sempat terjun juga sebagai seorang pewara. mhm. Menurut Pak Man banyak nggak sih kesalahan yang masih sering terjadi? Eh, Ya, kadang-kadang begini, Mir. gimana? Kesalahan yang kita lakukan, termasuk saya juga ya, awal-awal menjadi pewara, sering melakukan kesalahan yang saya tidak tahu kalau itu salah. Karena memang di masyarakat ya memang begitu gitu Oke. ya. Hanya mengikuti saja. Tapi setelah berada di sini, berada di balai bahasa, di balai bahasa, lingkungan badan bahasa yang diisi oleh orang-orang yang memperhatikan tentang kebahasaan itu, saya baru belajar dan saya baru sadar, baru tahu bahwa yang selama ini saya gunakan ternyata tidak tepat. Nah, hari ini kita mau bagi-bagi itu mungkin Iya, benar. lebih ke saya berbagi pengalaman mungkin ya, Mir ya, Iya, selama jadi pewara, begitu juga nanti Mirah yang sudah saya loh menjadi grogi di sini Aduh. berdampingan dengan penyiar. Tapi sama-sama ya, kita Iya, sama-sama sambil belajar. Ya, betul, iya. betul. Dan sahabat Notif juga pastinya bisa belajar, dan mungkin kalau misalnya sekarang terlalu singkat durasinya, ada yang kurang, nanti bisa komentar ya. Oh Nanti iya, kita betul, akan bisa buat bisa dijawab di sana ya, kita jawab di sana. karena di dunianya pewara, public speaking, kemudian juga bahasa Indonesia yang tepatnya, Betul. public speaking adalah Wicara publik. Ya, Maksudnya mikir itu ya. dulu ya. Ya, Bicara ya. publik kan banyak cabangnya nih. Betul. Jadi Salah satunya itu ya pewara itu. Dan memang sebenarnya walaupun kita di sini berbicara tentang kesalahan penggunaan kebahasaan di dunia pewara, Iya. khususnya yang formal, tetapi ini sebenarnya juga berkaitan dengan yang lain juga, Mir. Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Nah, bahasa benar. yang tepat itu seperti apa, apalagi yang seperti tadi Mira sampaikan, public speaking, bicara publik itu juga menuntut kita untuk berbicara yang tepat juga, gitu kan. Itu juga bisa menunjukkan kepada audiens, kepada pendengar kita, jika kita belajar bahasanya itu melalui belajar, tidak meniru, begitu kan? Jadi kita tahu benar salah. Kalau meniru kan kita hanya mengikuti tanpa kita tahu apakah yang kita tiru itu benar atau tidak. Iya. Tapi kan kita
kita belajar bahasa kan, kita jadi tahu yang benar seperti apa, yang tidak tepat seperti apa. Oke, jadi ketika ada orang nanya pun kita punya alasan yang memang sesuai gitu ya. Betul, Bukan betul. kalau bahasa Balinya bilang nak mulai keto. Nah, pembenaran kita kan biasanya begitu ya, nak melok itu. Nak mulai keto. Tapi benar ya Pak Man ya, Mira juga sebagai MC mungkin merasakan sahabat notif juga ternyata banyak kata-kata yang kita sering pergunakan seperti diwajarkan di Iya, publik. betul. Karena yang sering saya sampaikan bahwa yang lazim belum tentu benar. Itu kan? Nah, tugas kita adalah melazimkan yang benar gitu. Ya, kita tahu yang benar, lalu kita membuat yang benar itu menjadi biasa dan menjadi lazim supaya juga nanti diikuti oleh orang. Oke. Gitu. Setuju kan? Setuju banget. Oke, seperti apa sih Pak Man kesalahan yang paling sering dulu deh? Mungkin kita runut dulu ya Mira. Oke, Mungkin apa kita nih? runut dari atas di awal pembukaan dulu. Oke. Nah, dari atas ke bawah nanti. Oke, salam dulu. Salam dulu. Nah, yang ini Mir, penggunaan kata sapaan. Saat menjadi pewara, menjadi MC, apalagi yang formal, biasa kita awali dengan pembukaan menyapa undangan, Iya, menyapa audiens. tamu. Ya, kalau dulu pemahaman saya dan mungkin yang diajarkan saya di sekolah dulu ya, yang terhormat itu hanya satu, itu tidak. Iya. Yang terhormat Bupati Badung begitu misalnya. Jika dalam undangan itu posisi tertingginya adalah Bupati Badung, berarti yang terhormat itu hanya untuk Bupati Badung, itu kan? Iya. Kalau pemahaman saya dulu begitu. Nah ternyata setelah saya cari tahu, kita biasa menyapa dengan yang terhormat dan yang kami hormati. Yang terhormat itu satu orang, satu undangan paling tinggi. Kemudian yang belakangan adalah yang kami hormati, begitu kalau dulu. Nah, dan ternyata setelah saya cari tahu, ternyata kata yang terhormat dan yang kami hormati itu sama. Itu hanya variasi saja. Jadi yang terhormat itu tidak yang paling, karena tidak ada fitur paling di sana. Jika misal Mira melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tidak ada makna dari terhormat itu yang paling kita hormati, tidak ada. Yang dihormati gitu artinya. Ya, jadi sama. Jadi penggunaan yang terhormat itu tidak harus satu. Tapi kalau digunakan satu juga tidak masalah. Digunakan lebih dari satu juga tidak masalah. Gitu. Tetapi yang beredar di masyarakat itu selalu yang terhormat yang pertama. Yang terhormat Bupati Badung, kemudian yang kami hormati dan seterusnya. Tetapi jika misal mau menggunakan yang terhormat itu lebih dari satu, yang kita anggap deket lah posisinya, mungkin bisa yang terhormat Bupati Badung, yang terhormat siapa, baru yang kami hormati. Oke, yang sifatnya setara. Boleh setara, boleh tidak juga Mir. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, terhormat itu tidak harus yang paling. Gitu. Kenapa kita gunakan paling awal? Karena seperti kesepakatan di masyarakat. Ada gitu juga. Iya, juga harus memandang itu. Kalau jika saya menjadi pewara, begitu misalnya, jika audiensnya memang orang umum, saya mengikuti kesepakatan yang ada di sosial. Saya gunakan yang terhormat sekali, lalu diikuti oleh yang kami hormati. Tetapi saat saya menjadi pewara di kelompok kecil yang memungkinkan untuk berdiskusi, misal ada penyuluhan bahasa Indonesia, begitu, antara guru-guru begitu. Saya menjadi pewara, saya akan menggunakan lebih dari satu yang terhormat itu. Saya berharap ada pertanyaan dari para peserta. Nanti saat sudah selesai acara pembukaan, itu kan kita ada interaksi kan. Nanti si peserta itu pasti bertanya, Pak tadi kok yang terhormatnya 2, tidak 1? Gitu. Ada kesempatan saya untuk memberitahu, menjelaskan. Gitu. Berarti ketika itu tuh, ketika kita menyapa pun tidak masalah, ketika yang terhormat kita satu orang gitu. Iya, satu orang tidak masalah, lebih dari, maksud saya yang beredar selama ini kan satu orang. Sepakatnya satu orang gitu ya. Tetapi lebih dari satu juga tidak masalah. Oke, karena ketika lomba pun sepertinya akan jatuhnya seperti itu Pak Man. Lomba-lomba MC formal bahasa Indonesia akan memposisikan yang terhormat di posisi pertama. Dan satu orang. Iya, dan satu orang. Karena seperti tadi itu Mir, kita seperti ada kesepakatan sosial seperti itu. Akan tidak menjadi masalah jika si jurinya itu sudah paham
Oke. Tapi akan menjadi masalah jika si jurinya malah yang tidak, kan ada kemungkinan Iya, begitu kan. benar. Kita kan mengikuti selera juri lah kasarnya gitu jika dalam konteks lomba. Lomba. Iya. Oke, berarti ketika kita penyebutannya yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu itu bagaimana, Pak? Tidak masalah. Tidak Tidak masalah. masalah. Tidak masalah. Nah, balik lagi yang Mira tadi, itu juga sering kita melakukan kesalahan yang seperti itu. Yang terhormat Bapak Bupati. Kita tidak bisa Oke. memberikan gender, status gender kepada jabatan. Oke, langsung ke situ ya, ngalir ya. Langsung. Jadi, nah, tetapi ada anggapan di masyarakat jika kita tidak menggunakan kata bapak itu kok sepertinya tidak sopan. Iya. Nah, tidak sopan. Kurang sopan. Cara mengantisipasi adalah dengan yang terhormat Bupati Badung, misalnya Bupati Badung sebagai contoh. Yang terhormat Bupati Badung, Bapak Giri Prasta. Iya. Gitu. Bentuk-bentuk supaya kita tidak tidak sopan. Itu ya. Kan alasan mengapa kita mengisi Bapak supaya nampak sopan. Ya, Bapak benar Bupati, sekali. gitu kan Mir? Iya. Ya alasannya. Untuk antisipasi itu bisa dengan cara itu. Kita tidak menyalahi aturan, tetapi kita juga bisa menunjukkan bahwa kita sopan. Yang terhormat Bupati Badung, Bapak Giri Prasta beserta Ibu. Gitu. Baik. Berarti untuk gender itu sendiri tidak diletakkan pada jabatannya, tapi namanya. Nah, betul. Karena jabatan itu tidak ada gendernya. Bupati itu laki-laki itu perempuan. Kenapa bisa kita putuskan bahwa Bapak? Ya, berarti seolah-olah kita mengatakan bahwa semua bupati adalah bapak-bapak. Kan jadinya begitu Iya, kan? begitu. Karena kita mengenderkan si bupati ini, jabatan ini. Sementara yang gender itu kan personalnya, orangnya, bukan jabatannya itu. Baik, tapi ketika dalam pemanggilan pun misalnya posisinya bukan di perkenalan, diisi misalnya dari teks itu, berarti Bapak Giri Prasta sebagai Bupati Badung. Iya. Begitu ya. Betul. Bukan Bapak Bupati Badung ya. Nah, ini juga akan berlanjut ke penyebutan titel. Oke, iya itu agak. Nah, kan tadi kita sudah sepakat ya tidak menggunakan bapak atau ibu untuk jabatan. Iya, benar. Ya, itu kita sudah sepakat. Itu juga berlaku untuk yang titel. Misalnya bapak, profesor, doktor, dan seterusnya. Itu. Jika kita menggunakan sebutan bapak di sana, kita juga mengenderkan profesornya itu. Sebenarnya kan tidak kan, kita ke personalnya yang kita tahu laki-laki atau perempuan, bukan ke titelnya itu. Jadi jika dia ada titel di depan itu, jangan menggunakan bapak atau ibu. Tapi jika kita mau menyebutkan dengan sopan, hilangkan titel itu, isi bapak. Berarti langsung nama? Langsung nama dengan bapak. Misalnya namanya Profesor Dr. Iwayan Rai gitu misalnya. Ini contoh saja ya. Kita bisa menggunakan Bapak Iwayan Rai atau Profesor Dr. Iwayan Rai tanpa Bapak. Paham kan maksudnya? Iya, paham. Tetapi jika memang titelnya di belakang, misalnya seperti Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, titel beliau adalah SAG MAG, tetapi di depan tidak ada. Ya tidak masalah kita sebutkan Bapak Toha Masum SAG MAG, ya tidak masalah karena yang kita bapakkan itu Toha Masumnya. Bukan SAG MAG-nya itu. Iya. Paham kan? Paham. Nah, berarti ketika doktor juga seperti itu. Iya, dokter juga atau dokter Andes. Dan ini juga Mir, saya tidak tahu apakah ini ada aturan atau tidak karena saya belajarnya secara otodidak, bukan belajar dari buku. Tidak ada aturan resmi yang saya ikuti, tetapi saya selalu dikontrol atau jika saya salah diingatkan oleh orang-orang yang saya percaya. Gitu, orang-orang yang kebahasaannya memang sudah mumpuni. Ini juga Mir, titel di depan itu jangan disingkat. DRS. Ya. Yang terhormat DRS Iwayan Rai gitu misalnya kalau tadi ya kita jadikan Iwayan Rai. Soalnya cantas sekarang ya. Iwayan Rai kita sebut-sebut ya. Kita sebut-sebut yang namanya Rai boleh komen ya. Jadi jika DR gitu, doktor. Iya sebutkan doktor, jangan DR. Yeah. Kalau misalnya dia dokter Andes
gitu. Ya sebutkan, jangan DRS Iwayan Rai. Oke. Gitu. Itu lebih sopan atau lebih? Iya, itu lebih sopan dan itu seperti sudah kesepakatan gitu. Karena kan ada yang dokter Andes, ada dokter Anda. Ya, nah itu. ini agak yang laki-laki itu kan merek titel zaman dulu ya. Iya benar-benar, karena Kalau dokter Andes itu laki-laki, yang perempuan gelarnya adalah dokter Anda. Ya, disebutkan dokter Anda. Jangan DRA. Itu harus disebutkan dokter Andes dan dokter Anda. Nah, karena saya pernah bertanya saat ada pelatihan Poara juga, saya bertanya untuk penyebutan gelar yang di belakang. Kan ada gelar PhD. Itu kita baca PhD atau PhD. Kan? MA atau MA. Itu ya, titel di belakang. Misalnya Dr. Iwayan Rai MA. Itu, atau Dr. Iwayan Rai PhD, tulisannya kan begitu, PhD. Nah, apakah itu kita baca dengan PhD atau PhD? Saya pernah bertanya hal itu pada, saya lupa narasumbernya siapa, dan saya mendapat jawaban yang memuaskan saya. Itu kita harus baca sesuai lafalan bahasa Indonesia. Itu harus dibaca PhD, bukan PhD. Nah, kenapa begitu? Karena kita tidak tahu gelar di belakang itu apakah dia berbahasa apa, apakah berbahasa Inggris. Kalau misalnya ada seseorang mendapatkan gelarnya mungkin di bahasa Prancis gitu misalnya, di Prancis, gelarnya kan gelar Prancis yang mungkin berbahasa Prancis yang kita belum tentu bisa membaca. Supaya kita tidak salah membaca, ya sudah baca dengan pelafalan Indonesia. Gitu. Sama dengan PhD. Kenapa karena kita tahu itu bahasa Inggris dan bacanya PhD, kebetulan kita tahu. Bagaimana jika orang yang memang tidak tahu itu bacanya PhD gitu. Makanya lebih amannya itu dibaca pelafalan Indonesia jika memang kita menjadi pewara bahasa Indonesia. Gitu, berarti kita sesuaikan juga ya, sekalipun itu tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Yang aslinya di sana. Tetap kita melafalkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Sesuai dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika kalau misalnya di kampus, itu kan para dosen titelnya panjang-panjang, Pak Man. Berarti kita nggak perlu untuk cari tahu itu bacanya apa, tidak perlu. Kalau membaca bahasa Indonesia kan kita udah tahu kan membacanya seperti apa itu. Ya sudah, membaca dengan bahasa Indonesia. Gitu. Baik. Gitu. Berarti sebagai MC nggak usah rempong-rempong karena udah bahasa Indonesia, pakemnya ikuti bahasa Indonesia. Ikuti aturan bahasa Indonesia. Kecuali memang nama ya. Kalau nama kan kadang-kadang namanya tidak ini dibaca Michael atau Michelle atau apa. Nah, itu yang perlu kita tanya. Kalau masalah gelar itu menurut saya tidak perlu karena kita sudah punya pelafalan bahasa Indonesia itu. Kita ikuti pelafalan bahasa Indonesia. Karena di bahasa Indonesia itu saya juga dapatnya di sini, di bahasa Indonesia itu kita melafalkan apa yang kita tulis dan kita menulis apa yang kita lafalkan. Gitu. Ya benar-benar bahasa Indonesia. Ya kan ada chat begitu ya. Itu kita baca chat karena tulisannya kan CAT kan bacanya chat bukan chat gitu. Mal. Mal ya. Walaupun agak asing ya. Dengar. Tapi kita harus melazimkan yang benar. Gitu kan. Benar sekali. Melazimkan yang benar. Hashtag kita hari ini. Baiklah, untuk di awal segitu ya Pak Man ya, berkaitan dengan penyapaan ada lagi. Ada lagi Mir. Nah, begini, saya juga saya mendapatkan dari hasil-hasil pelatihan saya ya, bagi pengalaman juga jadinya. Jika undangan kita itu banyak, apakah setiap orang harus kita sapa dengan yang kami hormati si A, yang kami hormati si B, yang kami hormati si C? Tidak. Kita bisa satu. Misalnya gini, yang terhormat si A, si B, gitu. Yang kami hormati si C, si D, si E, gitu. Dan yang terakhir kalau mau disebutkan, dan dokter ini yang kami hormati pula, bisa dengan cara begitu. Itu sebagai penutup? Iya, itu sebagai penutup. Bisa dengan cara begitu juga. Maksudnya, tidak setiap orang itu harus kita isi kata yang terhormat atau yang kami hormati. Kan sering itu menjadi masalah juga kan? Iya, Pak Man. Berarti kita jeda dengan koma. Iya, jeda dengan intonasi kita. Gitu. Misalnya,
kita harusnya membuat list nama loh, Miss. Iya. Jadi selain Pak Rai kita bisa menyebutkan yang lain. Yang lain. Nah, bisa dengan cara misal gini. Yang kami hormati Profesor Dr. Iwayan Rai. Iya. Profesor Dr. Nyoman siapa? Profesor Dokter gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Itu fungsinya untuk menghemat. Karena seperti tadi sebelum ini kita sempat diskusi ya. Iya. Fungsi dari pewara formal itu bukan untuk menghabiskan waktu. Maksudnya biar ada aja yang ngomong, bukan begitu. Tapi untuk mengatur acara malah bahasa yang kita gunakan juga harus padat, singkat. Betul. Harus begitu. Bukan yang bertele-tele. Mungkin konteksnya akan berbeda saat kita menjadi penyiar radio. Ya kan, jadi ya. Pokoknya yang penting kita ngomong aja supaya waktunya habis kan gitu ya. Biasanya begitu. Tapi dalam konteks pewara, apalagi yang formal ini atau semi formal juga, itu harus diperhatikan gitu. Supaya kita tidak asal bicara tetapi tidak intinya gitu. Harus intinya saja. Oke, berarti Pak Man, ketika kita sebutkan yang awal adalah yang terhormat, misalnya 1 orang, yang kami hormati 5 orang, nantinya apa bisa yang kami hormati lagi? Misalnya kalau misalnya yang kedua ini kita penyebutan untuk bupati, yang pertama gubernur misalnya, yang kedua Bupati. yang kami hormati bupati, kemudian ada camat-camat nih, apakah kita buat lagi yang terhormat camat ini? Itu yang tadi saya sampaikan. Akan lebih baik itu satu saja, yang kami hormati Bupati Badung, Camat Kuta, camat ini gitu. Oke. Berarti tidak masalah ya Pak Man ya, karena kalau misalnya kita lihat tingkatan kan bupati dengan camat itu lebih tinggi. Bupati siapa tahu malah nantinya jadi gimana enggak Pak Man ya. Oke, berarti bisa kita sambung-sambungkan saja untuk mempersingkat. Tapi jika terlalu panjang juga menjadi tidak enak kan, ya itu juga diulang beberapa kali tidak masalah. Gitu. Biasa kalau misalnya untuk di protokol udah dicoret teks MC-nya kalau udah lebih dari sekian undangan. Betul. Jadi penyebutannya supaya tidak banyak ya. Iya, untuk seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Seperti itu Pak Man ya jatuhnya ya. Kalau singkat. Iya. Untuk mempersingkat. Sepertinya untuk pembukaan itu apa lagi Mir? Sepertinya cukup ya. Itu ya yang memang. Ya nanti jika ada yang mau bertanya silakan bertanya ke Mira. Langsung di kolom komentar ya. Nanti kita akan lanjutkan di notif selanjutnya. betul. Oke, untuk pembukaan sudah Pak Man. Kita akan lanjutkan lagi nih ke isi-isinya yang sering terjadi. Ini gimana ya Bas? Harusnya kita membuat naskahnya ya Miriam supaya bisa kita bawa ya. Ada yang gini, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang bagi saya mengganggu. Puja dan puji syukur. Nah, baru mau bilang ini puja dan puji. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI apa sih bedanya puja dan puji. Ya, itu kata yang sama, pilih satu saja. Gitu, puji syukur kami panjatkan kehadirat, dan itu juga kalau saya tidak salah itu ada makna yang tidak pas jika digunakan kata puja di sana. Sambil buka KBBI ya Mir ya. Sambil buka KBBI ya, karena memang seringkali ketika membawakan sebuah acara kita tidak berpikir untuk singkat tapi malah untuk memperpanjang itu sendiri. Betul. Supaya kesannya MC-nya banyak bicara gitu ya. Nah, benar. Padahal ketika itu formal tidak begitu. Ya. Nah, balik lagi ke tadi itu puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Nah, yang sering salah itu adalah kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Emang kenapa salah Pak Man? Nah, sekarang karena gini, dalam bahasa Indonesia kan simbol untuk bunyi E dan E itu sama kan. Jadi orang-orang bingung ini dibaca Esa atau Esa. Nah, yang tepat tuh Esa. Kalau cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terlihat tandanya berbeda. Jadi itu dibaca puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Esa. Ya. Kalau Mira biasa menggunakan Esa kan? Iya. Ya, itu yang tepat. Sama kayak PK dan PK ya. Iya, hal-hal yang begitu. Itu kan kita sudah punya aturan sebenarnya kan, kita sudah dipandu oleh KBBI. Kita harus ikuti itu.
termasuk juga termasuk juga saat kita menjadi pewara formal. Itu apalagi saat menjadi pewara formal gitu maksudnya. Ya harus benar-benar mengikuti yang aturan patennya itu. seperti itu. Patennya seperti itu. Oke. Itu apalagi Mir yang di depan pembukaan itu mungkin ya. Iya, untuk pembukaan yang sering puja dan puji syukur itu ternyata dipilih salah satu, entah itu puja, entah itu puji. Atau Puji syukur, puji karena sih, syukur ya? itu pasangannya puji. Oke, ternyata ada memang ada akitannya gitu. Ya. Seperti itu. Jadi puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, apakah kita perlu menyebutkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu bergantung kesepakatan kita. Apakah audiens kita itu memang dalam konteks agama kita berbicara itu atau dalam konteks nasional? Umum, ya. Gitu. Mungkin supaya aman. Kalau umum ya Tuhan yang Maha Esa, karena kita kan satu sebutan kan. Kalau secara nasional sudah kita pilih. Oke, berarti ketika penyebutan itu disesuaikan dengan audiens kita kan. Kalau kita menjadi pewara, menjadi MC kan sebenarnya yang perlu kita cari tahu adalah audiens kita siapa. Itu yang pertama kali harus kita cari tahu. Oke. Gitu. Kemudian bagaimana dengan tidak kurang suatu apapun? Nah, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, sebenarnya itu bagaimana itu? Sebenarnya sih tidak masalah, karena tidak seperti tadi saya sampaikan tidak ada aturan baku untuk hal yang seperti itu. Hanya kita harus melihat juga kita mau memperpanjang kalimat kita atau tidak. Tidak disebut pun tidak masalah. Baik. Gimana tadi kalimatnya? Dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun gitu ya. Nah, deh ya. Kalau itu misalnya dihilangkan, baik-baik saja. Nah, makanya kebiasaan sudah menghilangkan ya, jadi Mira bingung juga. Nah itu Mir, kalau misalnya kita hilangkan dan tidak mengubah makna itu ya tidak masalah. Kan seperti tadi kesepakatan kita menjadi pewara formal itu ya kita harus mempersingkat. Bahasa keren to the point gitu ya. Iya. Efisienkan waktu lah untuk itu. Berarti aman Pak Man ya sampai di sana ya. Jadi disesuaikan juga. Kalau Mira udah kebiasaan nggak make mungkin. Jadi tidak masalah, tidak bisa. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa make itu seperti dalam bahasa Bali nungkak gitu ya. Iya, likan. Iya. Baik. Terus hal lain Pak Man, apalagi nih selain di pembukaan? Nah, yang sering berulang kesalahan biasanya Mir, gini. Saat kita memberikan kesempatan tamu atau undangan untuk memberi sambutan kepada Bupati Badung, kami persilahkan. Nah, itu kan bahasanya biasanya ya. Persilahkan, silakan. Nah, kalau itu balik lagi ke kamus KBBI ya, yang betul itu sila. Pedomannya. Sila. Tidak ada kata silah. Tapi kita terbiasa dengan silahkan ya. Lebih ditekankan. Karena ya supaya terngiang. Mungkin sama dengan kata himbauan itu ya, supaya lebih bagus. Udah himbauan gitu kan lebih mantap daripada imbauan. Gitu. Ya padahal yang tepat itu imbauan. Ya balik lagi ke tadi itu, yang benar itu sila. Jadi katanya sila, jadi silakan. Kami silakan, kami persilakan, itu sama saja. Per itu fungsi di sana adalah untuk mempertegas kata silakan itu. Gitu. Ada beberapa variasi di sana. Kita kan kalau biasanya ada beberapa undangan atau beberapa sambutan, supaya tidak menonton kita menggunakan kata Bupati Badung kami silakan, supaya tidak Bupati Badung kami silakan, camat ini kami silakan, supaya tidak. Itu variasinya kan ada beberapa, ada kami silakan, disilakan, dipersilakan, atau kami persilakan. Itu kan bisa. Oke, berarti 4 variasi ya? Ya, ada variasi di sana. Jadi ya tinggal kita pilih itu. Oke. Itu dari terbiasa tuh bisa milih supaya lebih rapi ya supaya lebih rapi. Dan biasanya juga kalau pewara formal kan biasa kita ada teksnya gitu ya Mira. Kita membuat mungkin bisa di saat membuat
naskahnya itu bisa kita bisa kita sudah lihat. disusun. Karena memang ketika MC formal akan textbook sekali. Ya, akan baca itu ya, melihat. akan kita akan takut jika improve tiba-tiba gitu ya di tengah jalan ya, itu akan ya kalau misal kita memang sudah jam terbang kita tinggi, kalau Iya. misalnya belum kan kadang-kadang kesleo gitu Iya, supaya belibat malah kok jadi kesini. ya tadi oh ya, nah masalahnya lagi yang tadi tuh dipersilakan kan sudah kan Mir ya. Sudah. Kepada Bupati Badung kami silakan, itu yang fatal kalau dari logika bahasanya fatal, kesannya Bagaimana fatal itu? karena ada kata kepada itu yang menyebabkan kalimatnya menjadi salah. Jadi harusnya kalimatnya itu Bupati Badung disilakan atau Bupati Badung kami silakan, tidak ada kata kepada di sana. Kenapa? Karena jika kita mengisi dengan kata depan kepada di sana, kalimat kita itu tidak memiliki subjek. Tidak ada subjek kalimat di sana. Teknis ya. Iya. Waduh berat ya ini kebahasannya SPOK lagi nih. Pokoknya diingat jangan diisi gitu. Jangan diisi kepada. Itu malah merusak susunan kalimat itu. Kalau misal tadi Bupati Badung disilakan, subjeknya Bupati Badung, disilakan predikatnya. Jika kepada Bupati Badung disilakan, belum ada subjek, karena kepada itu membuat Bupati Badung itu menjadi keterangan. Oke. Fungsinya itu fungsi keterangan, bukan fungsi subjek dalam konteks itu. Mumat yang gitu. Pokoknya diingat tidak boleh ada kata kepada gitu. Oke. Ya, tidak ada kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali kami silakan untuk maju ke depan gitu. Oke, Ya. benar-benar kebahasaan ini ya. Hanya membiasakan diri saja, Mir. Kalau sudah terbiasa dengan menggunakan pakem seperti ini, tidak akan menjadi masalah. Yang akan menjadi masalah karena kita terbiasa menggunakan sesuatu yang tidak benar. Tuh, sekarang kita mencoba melazimkan yang benar. Iya. Nah, itu tadi sudah, kepada itu sudah tidak boleh ada. Contoh tadi, dengan hormat dengan hormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, kami persilakan untuk maju ke depan, memberikan sambutan. Itu mungkin ya. Nah, mungkin tidak banyak orang yang dengan kata maju ke depan itu. Oke. Mubazir kan itu, sudah maju ke depan lagi. Sementara fungsi kita adalah to the point tadi, berhemat. Bukan kita membuat bahasa kita berbunga-bunga sebagai pewara. Jadi itu dipilih mau maju atau mau ke depan. Gitu. Kami persilakan tampil ke depan, mungkin akan lebih tepat. Oke. Ya kan? Tampil ke depan. Tampil ke depan. Kami persilakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menuju ke depan, gitu. Baik. Itu akan lebih tepat daripada maju ke depan, karena itu hal yang sama, itu istilah redundant gitu ya bahasa asingnya. Lewah itu, berlebih, mubazir, iya. mubazir. Sama dengan naik ke atas panggung. Iya. Kalau udah naik pasti ke atas. Para pemenang kami silakan untuk panggung. Iyalah, kalau naik pasti ke atas gitu. Itu yang harus kita naik ke panggung. Menuju ke atas. Menuju panggung. ke atas panggung gitu. Oh, baik. Intinya supaya tidak double Iya, jatuhnya Pak Mana. betul, Kalau misalnya kita nggak dengan tata bahasa itu maju ya udah pasti ke depan, udah pasti ke belakang. Ya, yang jenis itu. Nah, itu akan para hadirin. Itu akan sama kasusnya dengan para hadirin bagaimana? itu. Tapi kalau dipikir dari SMA juga udah dikasih tahu sih kalau para itu jatuhnya akan jamak. Ya. Kata yang mengikutinya harus kata tunggal kalau ada kata para. Benar. Itu ya teorinya. Tetapi dalam praktik biasanya praktik. ya dalam praktik ya seperti itu. Yang paling sering saya dengar itu adalah para dewan juri. Oke. Ya kan? Nah, para itu jamak, penanda jamak. Dewan juga penanda jamak. Jadi pilih salah satu para juri. Mau apa sih? Para juri apa dewan juri gitu? Harus milih. Nggak boleh kita pilih. Itu kan tamak namanya. Gitu. Dan tidak boleh gitu. Jadi tidak ada kata para dewan juri. Yang ada itu adalah para juri atau dewan juri. Sepakat, Mit?
Ya, semangat. Oke, berarti kalau misalnya hadirin pun hadirin saja, Nah, bukan para hadirin. betul. Hadirin itu sudah jamak. Hadirin itu pasti banyak. Tidak mungkin hadirin satu orang gitu. Jadi tidak perlu para hadirin. Jadi hadirin yang kami hormati, demikian tadi dan seterusnya. Oke, kalau para berarti para siswa. Ya, para siswa atau audiens itu juga sudah para. jamak. Bukan para siswa-siswi salah. Ya, para siswa. Nah, ini juga kan sekarang sedang digalakkan apa namanya, emansipasi gitu ya. Yang benar itu bapak ibu-ibu atau ibu-ibu bapak? Nah, kalau saya kan dulu selalu menggunakan bapak ibu yang kami hormati, gitu ya. Iya. Tapi mulai akhir-akhir ini saya mengubah jadi ibu bapak yang kami hormati gitu. Yang mana yang benar, tidak ada yang benar yang salah, yang mana saja boleh, tidak masalah itu. Hanya budaya kita yang apa namanya, terbiasa dengan ungkapan bapak ibu yang kami hormati, itu ya. Sepertinya lebih terbiasa kita mendengar bapak ibu yang kami hormati daripada ibu bapak yang kami hormati, gitu. Nah, saat kita menggunakan ibu bapak yang kami hormati, kita seperti lebih dalam istilah Inggrisnya ladies first dulu. Iya. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah pamannya. Ya, tidak masalah. Berarti kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati rasanya gimana? Nah, ini yang agak gini, Mir. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, nah itu juga double. Itu enggak triple ya? Iya. Jadinya bisa dipilih bapak ibu yang kami hormati atau hadirin yang kami hormati. Gitu. Karena dia menjadi apa namanya, mubasir tadi itu jika bapak ibu hadirin yang kami hormati. Gitu. Kalau hadirin sekalian bagaimana itu Pak Man? Gini, hadirin itu penanda jamak. Iya. Kan? Sekalian itu menandakan keseluruhan. Jadi saat kita mengatakan hadirin itu kan mungkin belum tentu semuanya ikut gitu. Tapi hadirin sekalian itu hadirin tapi semuanya. Kita menegaskan bahwa kita sedang berbicara pada semuanya loh. Hadirin yang di sana juga terlibat dia. Gitu. Berarti itu jatuhnya ke penegasan hadirin penegasan. Itu sekalian semua. Itu ke hadirin itu. Baik. Berarti simpelnya begitu Pak Man ya. Sederhananya begitu. Kadang-kadang bahasa yang kita gunakan itu juga harus berlogika. Itu namanya logika bahasa. Itu namanya logika bahasa. Tidak hanya cinta ya, berlogika. Cinta ini. Ya, seperti itu, Mir. Jadi logika bahasa juga harus diterapkan saat kita menjadi pewara, khususnya menjadi pewara formal. Gitu. Baik. Itu yang sering, terus apa lagi Pak Man? Nah, mumpung kita berbicara tentang logika bahasa, kebetulan sekarang masih suasana 17-an ya. 17 Agustus. Ada apa nih? Yang itu selamat hari ulang tahun Republik. 76 apa RI ke-76 itu loh. Nah, Dirgahayu HUT Nabel. Nah, yang maksud saya yang logika bahasa tadi itu selamat HUT ke-76 RI, kemudian ada lagi selamat HUT RI ke-76. Nah, itu yang saya bilang tadi itu logika bahasa, Mir. Yang ke-76 itu HUT-nya atau RI-nya. Gitu. Jika yang ke-76 itu adalah HUT-nya, letakkan 76 itu setelah HUT. Jadi, selamat hari ulang tahun, selamat HUT ke-76 Republik Indonesia. Berarti yang ke-76 itu HUT-nya. Jika kita mengatakan selamat HUT RI ke-76, logika bahasanya yang ke-76 itu RI, sementara RI kan cuma ada satu. Indonesia kan cuma satu, tidak ada Indonesia pertama, Indonesia kedua, Indonesia ketiga, apalagi Indonesia ke-76. Kan tidak ada. Logikanya seperti itu yang saya sebut sebagai logika bahasa. Jadi yang selama ini sering kita lihat dan sering kita dengar itu ya kesalahan logika tadi. Itu jadi harus selamat HUT ke-76 Republik Indonesia. Gitu. Oke, berarti ini kembali ke tata bahasa ya, SPOK itu sendiri. Iya. Bahasa yang benar. Oh, bahasa yang benar. Oke. Ya. Belum nyampe predikat objek. Nantilah kita membahas itu ya, Mir. Berat banget.
Ya, ya, Masa ya. kuliah bahasa Indonesia ini ya. Ya, nanti kita membahas itu Mir ya. Oke. Nanti mudah-mudahan kita didengarkan oleh Aduh, Sobat tolong Notif. didengarkan. Ya, ya, ya. Pasti. Baiklah Pak Man, hal lainnya Pak Man yang masih kerap terjadi gitu. Apa kira-kira Mir ya? Kalau dari Mira ada lagi atau sebelum Em, sebelum kita di penutup? Tadi kami mungkin Pak Man. Oh, Jadi kan penggunaan ya saya dan kami. Kita sebagai pewara, kita bisa menempatkan diri kita sebagai individu ya, pewara diri sendiri. dan kita bisa menempatkan diri kita sebagai perwakilan dari si panitia. Iya. Gitu kan. Saat kita menempatkan diri kita sebagai individu, kita gunakan saya. Karena memang saya gitu. Saat kita berada sebagai posisi mewakili panitia, ya kami. Contohnya Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, kami silakan untuk memberikan sambutan. Itu misalnya. Itu kan kita mempersilakan si kepala balai itu kan mewakili panitia. Iya. Ya, kita berdiri di sana sebagai mewakili panitia. Jadi kita gunakan kami. Ya. Tapi jika saat kita menunjukkan diri secara individu, secara pribadi misalnya, saya atas nama panitia mohon maaf. Nah, itu kan jadinya kan saya Sutrisna atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Iya. Dan mohon maaf. Lupa. Nah, itu maksud saya Mir. Jadi Baik. kita menggunakan kedua kata ganti itu, pronomina itu kami dan saya. Itu bergantung pada posisi kita. Saat kita berbicara itu posisi kita sebagai kita individu atau kita mewakili si panitia. Oke, berarti ketika misalnya kami mohon hadirin untuk berdiri, bukan saya mohon Iya, hadirin bukan. untuk berdiri. Karena dalam konteks itu Mira mewakili si panitia untuk memohon untuk berdiri. Oke, bisa. Nah, ini Gimana? tadi sudah sepakat ya kami dan kita. Sepakat. Nah, ini kami mohon untuk berdiri atau kami persilakan untuk berdiri. Nah, ada apa ini ya? Kan sering begitu ya. Nah, itu sebenarnya ada dua ungkapan yang memiliki makna yang sama. Kami mohon berdiri, kami silakan berdiri atau dipersilakan berdiri. Iya. Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan keduanya, tetapi satu di awal, satu di akhir. Jadi gini, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri. Kan saya menggunakan dipersilakan. Kemudian di penutup, hadirin kami mohon duduk kembali. Gitu. Jadi kan keduanya dipakai atau di awal, hadirin kami mohon untuk berdiri. Kan kami mohon saya gunakan. Di belakangnya, hadirin dipersilakan duduk kembali. Gitu. Jadi keduanya saya gunakan di sana. Bagaimana jika kita gunakan yang sama keduanya? Tidak masalah sih, cuman kita akan mencoba memberikan variasinya supaya tidak monoton. Jadi kalau misalnya gini, kita hadirin kami silakan berdiri, kemudian belakangnya hadirin kami silakan duduk kembali. Itu kan monoton kan? Padahal kita punya variasi yang lain. Jadi kita bisa gunakan variasi. Oke, baik. Berarti jatuhnya di variasi sebenarnya untuk pemaknaan juga sama saja. Sama, karena mereka memiliki makna yang sama. Misalnya kalau di awal kami silahkan untuk berdiri, kemudian di akhir kami mohon untuk duduk kembali. Seperti itu, berarti variasi aja. Variasi. Dan silahkan juga banyak variasinya seperti tadi ya kalau diingat. Kami berarti silakan, banyak. dipersilakan, apa lagi? Kami persilakan ya kan banyak variasi. Baik, berarti aman sebenarnya untuk itu ya. variasinya. Hanya memposisikannya supaya lebih enak didengarnya. Ya, betul. Kalau kita menjadi pewara, selain kita dituntut suara kita bagus memenuhi kriteria itu ya, kita juga harus menggunakan tata bahasa yang benar. Kalau misal suaranya bagus, ternyata tata bahasanya tidak tepat atau banyak salah begitu kan? Tercoreng kan ke ini kita gitu. Kalau misalnya suara kita tidak begitu bagus tapi tata bahasa kita bagus sekali, ya kan jadi lebih baik gitu kan. Didukung ya gitu kan didukung. Ya. Oke. Bagaimana dari isi Pak Man? Apa ada tambahan Sepertinya dulu? sudah ya. Sudah ya. Kita menuju ke penutup. Nah, jangan salah ya, penutup ini ada aja. Ada aja yang salah gitu ya. Ada aja. Kita ini seperti polisi. Kalau salah kita salahkan, tapi kalau benar ya sudah lewat gitu ya. Iya, benar. Nah,
Nah, yang sering juga menjadi Problematika. saya sendiri biasanya gini. Gimana tadi yang terakhir itu? Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Dan kami mohon maaf atas apabila terdapat kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja selama berlangsungnya acara. Apalagi panjangin lagi. Balik lagi ke logika tadi ya. Logikanya saat kita melakukan kesalahan itu pernahkah disengaja? Apalagi saat kita menjadi pewarta kan tidak mungkin kita sengaja melakukan kesalahan. Ya, tidak harus disebutkan. Tidak harus ada kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, kesalahan itu tidak mungkin disengaja lah. Kecuali memang kita mau, dalam tanda kutip, mau bunuh diri di sana. Benar nggak? Iya benar. Seolah-olah kita menyatakan bahwa kita melakukan kesalahan secara sengaja. Ya, secara tidak langsung kita mengatakan, tadi saya melakukan loh kesalahan yang saya sengaja gitu. Iya. Benar. Ada kesan begitu kan kalau kita mengatakan begitu. Mungkin kalau saya sendiri biasa saya menggunakan kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya acara ini gitu. Lebih logikanya kan lebih masuk akal kan. Mungkin saja kita melakukan kesalahan, mungkin saja yang kita sampaikan itu kurang, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si audiens. Itu yang kita mohon maaf gitu. Iya. Kemudian kalau kata-kata yang kurang berkenan itu bagaimana Pak Man? Apa tuh tadi? Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini beda ya, kalau misalnya yang tadi kan kita udah bilang kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tapi berkaitan dengan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan yang kami sampaikan selama berlangsungnya acara, bagaimana Pak? Itu sebenarnya variasi dari kesalahan dan kekurangan. Oke. Betul kan? Karena kita akan berupa kata-kata saja ya. Berupa kata-kata. Siapa tahu saat kita berkata-kata itu ada kata-kata kita yang tidak berkenan oleh mereka. Itu. Tetapi itu akan menjadi mubazir saat kita keduanya kita pakai. Kata-kata yang tidak berkenan, kesalahan, kekurangan. Nah, itu. Kalau saya sendiri sih cukup kesalahan saja tidak masalah, tetapi hanya untuk memperhalus mungkin ya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama penyelenggaraan acara ini gitu. Oke. Bahkan tidak ada kadang Pak Man ya? Ya, bahkan tidak. Tidak saya sempurna. usah. Jangan sedih, saya sempurna. Begitulah, karena kan konteksnya ketika MC formal atau pewarta formal itu memang dipersingkat. Iya. Jadi kita tidak menyebutkan mohon maaf di situ. Jadi terima kasih atas perhatian seluruh hadirin. Seluruh hadirin benar. Kok ingatnya seluruh para hadirin. Jadi sekarang sudah mulai hati-hati ya Miriam? Iya, sudah lebih. Tapi tidak, kalau menurut saya sih kesalahan itu tidak lumrah lah. Itu biasa, asal kita tahu bahwa kita salah dan mencoba untuk tidak mengulang lagi. Akan menjadi salah saat kita melakukan kesalahan, diberitahu bahwa kita salah, tapi kita ngotot bahwa enggak kok itu yang benar. Itu. Berarti sebenarnya ini podcastnya tingkat media utama nih. Oh gitu ya? Iya, jatuhnya begitu Pak Man. Karena memang pasti sahabat Notif ya sudah terbiasa ya Pak Man ya, berada di lingkungan yang memang pewarta atau apalagi yang generasi muda itu kalau saya melihat mereka banyak memiliki kegiatan yang diselenggarakan secara formal dan menuntut ada pewarta. Ya kan biasa gitu ya. Acara apapun ada pembukaan, ada penutupan. Itu kan pewartanya itu ya pasti formal. Kalau sudah acara pembukaan penutupannya pasti formal. Itu kan berbeda dengan saat Mira menjadi MC pewarta di pensi gitu misalnya, pentas seni itu kan berbeda saat dengan ini. Tapi kalaupun ada acara pensi begitu, biasanya di awal kan tetap ada acara formalnya kan? Ya ada sambutan-sambutan. Iya, betul seremonialnya begitu. Gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang begini penting ya Mira. Penting banget dong. Sangat penting banget. Iya. Sepertinya itu, dan kita menunggu masukan dan pertanyaan Mira. Nanti jika ada yang perlu dibahas, mungkin kita akan lanjutkan lagi di notif berikutnya ya Mira. Iya, benar sekali. Jadi wicara publik ya, kita akan ulas-ulas tata bahasanya di sini sebagai polisi kebahasaan Pak Man. Tetapi lagi sekali yang kita bahas, yang kami bahas di sini itu
dalam konteks kebahasaan. Iya, Ya, benar. itu terlepas dari suara kita harus bagaimana, control pitch-nya seperti apa, itu kan bukan saya lah ahlinya yang begitu. Ada Mira. Sama-sama belajar semuanya ya. Intinya kita menginspirasi dengan pengalaman, kemudian juga pengetahuan yang memang dimiliki Pak Man ya. Betul, Baik betul. dari narasumber kita yang spektakuler ini dan Iya. diingat-ingatkan juga dari Mirah yang memang terjun di dunianya. Iya, betul, Dan mungkin betul. besok-besok bisa sama teman-teman yang lain juga. Mungkin sahabat Notif bisa mau gabungan boleh Iya, ya iya, Pak betul, Man betul, ya. betul. Jadi segitu dulu Pak Man Ya, untuk topik mungkin, kita hari ini. Ya, sudah lumayan banyak ya Miri. Iya, banyak sekali ini padat ya. Iya. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat Notif. Makasih banyak Pak Man sudah Ya, berkenan terima kasih untuk sudah diberi kesempatan untuk berbicara. menginspirasi. Iya. Diberi kesempatan untuk berbagi, bukan menginspirasi, berbagi lah Mir. Berbagi ya, berbaginya untuk menginspirasi Iya, pastinya. boleh. Jadi berkaitan dengan tema kesalahan kebahasaan sebagai seorang pewarah dan pastinya melalui siniar ini semoga sahabat Notif bisa semakin kece membawakan sebuah Betul, acara terutama berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan sehingga semakin enak didengarkan Betul. dan juga pembawaannya semakin oke pastinya. Baiklah sahabat Notif, demikian Mirah bisa membawakan siniar Notif hari ini. Semoga selalu bisa menginspirasi dan sampai jumpa di siniar Notif selanjutnya. Bye.